Kisah dibuka dengan seorang siswa bernama Top, di mana Top ini adalah seorang siswa yang gemar sekali bermain game. Game yang dimainkan Top adalah game online yang bisa menjual dan membeli sebuah item. Item yang dimiliki Top adalah salah satu item yang langka, yang dimana ada satu pemain dari game tersebut yang ingin membeli item milik Top dengan harga yang cukup lumayan tinggi. Tanpa pikir panjang, Top pun langsung deal dan mengiyakan. Namun masalahnya kali ini, Top terkendala dengan sebuah rekening. Top pun tidak berhenti berpikir sampai di situ, di mana Top terpikir untuk meminjam rekening pamannya. Ketika sudah sampai di rumah, Top pun langsung menghampiri sang paman dan meminjam rekening tersebut. Sang paman pun sempat bertanya kepada Top, "Untuk apa kau meminjam rekeningku, wahai keponakanku?" Top pun menjawab, "Tenang saja wahai paman, kita akan menghasilkan uang yang cukup besar." Setelah Top meminjam rekening si paman, Top dan sang paman pun langsung mencairkan uang tersebut di sebuah bank. Dan ketika uang tersebut sedang dicairkan, sang paman pun bertanya, "Dari mana kau bisa mendapatkan uang sebanyak ini wahai anak kecil?" Dan Top pun menjawab, "Jangan panggil aku anak kecil wahai paman. Sungguh aku mendapatkan uang sebanyak ini tentunya dari uang yang halal, bukan dari pajak rakyat ataupun janda pirang." Setelah Top mendapatkan uang yang cukup besar, Top pun langsung pergi ke sebuah showroom untuk membeli sebuah mobil. Keesokan harinya, Top pun ke sekolah dengan mobil yang ia beli. Namun ketika ingin masuk ke sekolah, Top pun dihadang oleh security dikarenakan tidak memiliki stiker parkir. Karena Top sekarang merasa memiliki banyak uang, Top pun memberikan uang rokok kepada security. Dikarenakan uang rokoknya kurang, security pun langsung mengadu kepada kepala sekolah. Seakan memiliki uang yang banyak, Top pun mencoba memberikan uang rokok kepada kepala sekolah seperti apa yang dia lakukan kepada security. Dikarenakan kepala sekolah tidak merokok, kepala sekolah pun menolak damai di tempat. Setelah dari ruangan kepala sekolah, Top pun langsung menghampiri sang pacar yang bernama Lin. Dan Top pun mengatakan kepada Lin, "Maukah kau pulang bersamaku wahai pujanda, pujaan hati kanda?" Dan Lin pun menjawab, "Ya." Singkat cerita, mereka pun pulang bersama. Ketika sedang di perjalanan, Top tiba-tiba menghentikan mobilnya dan keluar dari mobil tersebut, meninggalkan Lin sendirian di dalamnya. Lin pun sempat panik dikarenakan mobil Top sedikit menghalangi para kendaraan yang melintas. Beberapa jam kemudian, Top pun datang dengan membawa makanan kesukaan Lin, yaitu sebuah kepiting. Setelah sampai di rumah, Top pun membelikan sang paman kacang dan meminta tolong sang paman untuk memasukkan mobilnya. Dikarenakan sang paman baru pertama kali memegang kunci mobil yang mewah, sang paman pun malah memencet tombol alarm yang membuat ayah dan sang ibu terbangun. Di mana sang ayah langsung memarahi Top dikarenakan sudah muak melihat kelakuan Top yang jarang sekali belajar dan malah bermain game online. Singkat cerita, kini Top sudah lulus dari masa putih abu-abu, di mana Top dengan pedenya mendaftar online di universitas negeri. Seperti yang kita tahu, Top malas sekali belajar teori yang membuat ia tidak lolos mendaftar di universitas negeri tersebut. Dikarenakan Top tidak ada niat untuk menjadi seorang mahasiswa, Top pun malah bermain PS2 dan berniat untuk membelinya. Walaupun Top memiliki uang yang cukup banyak, Top pun tetap melakukan seni tawar-menawar. Dikarenakan sang pedagang tidak bisa menurunkan harga, Top pun bersedia membeli dengan harga yang ditawarkan pedagang dengan syarat mendapatkan bonus sebuah DVD. Setelah sampai di rumah, Top pun langsung disambut pertanyaan oleh sang ibu. Sang ibu pun bertanya, "Hai anakku, apakah kau tidak mendaftar kuliah seperti kakak-kakakmu dulu?" Dan Top pun menjawab, "Tenang saja wahai ibu, aku akan berkuliah di swasta." Ibu dan sang ayah pun merasa cukup kecewa mendengar Top tidak masuk kuliah negeri dan malah ingin berkuliah di swasta. Namun dengan gaya san maling tidak pakai kundang, Top pun kembali berkata, "Aku tidak butuh uangmu wahai ayah, dan aku akan mengurus diriku sendiri." Mendengar perkataan Top barusan membuat sang ayah dan sang ibu bertengkar.
di mana sang ibu tetap yakin dengan pilihan anaknya dan percaya bahwa anaknya akan menjadi seseorang yang sukses. Sedangkan sang ayah tetap kekeh menginginkan Top untuk masuk kuliah negeri dikarenakan ekonomi keluarga yang sedang terpuruk. Di sisi lain, Top membuka tabungannya dan tidak sadar bahwa ia selama ini terlalu boros pada hidupnya, dan secara bersamaan akun game milik Top dihapus oleh pihak game dikarenakan Top melanggar di salah satu penjualan item di game tersebut. Tak ingin menjadi seorang pria yang lemah, Top pun kembali ke pedagang game dan DVD yang waktu itu ia beli. Dan Top berkata ke pedagang tersebut bahwa ia ingin membeli 50 unit DVD yang ia jual tersebut. Dan pedagang mengatakan bahwa Top sangat beruntung karena ada DVD yang bagus dan harganya murah untuk hari ini. Tanpa pikir panjang, Top pun langsung memboyong 50 unit DVD tersebut. Sebelum menjualnya kepada orang lain, Top pun mencoba mendokumentasikan DVD tersebut kepada paman dan ibunya. Dan akhirnya Top pun sadar bahwa ia telah ditipu oleh pedagang DVD itu. Top pun menemui pedagang tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan DVD itu. Pedagang yang mendengarnya pun mengatakan bahwa apa yang sudah kamu beli tidak bisa dikembalikan lagi. Top yang sedang emosi pun tak sengaja memecahkan etalase pedagang tersebut. Dan tiba-tiba, saat Top sedang meratapi nasibnya, Top pun tiba-tiba melihat sang ayah. Top yang kali ini ingin bertobat pun menyuruh sang ayah untuk pulang bersamanya. Ayah pun bertanya, "Dari mana kau, Top? Dan untuk apa kau membeli DVD sebanyak ini?" Top pun menceritakan bahwa ia telah ditipu oleh pedagang DVD. Sang ayah pun memberi nasihat kepada Top bahwa untuk memulai sebuah bisnis, Top harus memiliki sebuah pendidikan yang tinggi. Sang ayah pun memberikan sejumlah uang untuk Top supaya Top untuk fokus berkuliah. Dan Top pun menjawab, dikarenakan Top tidak memiliki simpanan lagi, Top pun terpaksa menggadaikan jimat kesayangannya untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa ia akan bertanggung jawab atas pilihannya. Pada akhirnya, Top pun berkuliah di sebuah kampus swasta. Top yang pada dasarnya tidak menyukai teori pun sempat mengajak temannya untuk mabal dari jam pelajaran tersebut. Namun sayangnya, sang teman pun menolak ajakan Top dikarenakan takut tidak mengerti pelajaran dan menjadi beban untuk keluarganya. Top yang edan pun langsung keluar dari ruangan dan menghampiri sang pacar yang sedang ada kelas drama. Top yang bosan dengan suasana kampus pun mencoba mengajak Lin untuk makan kepiting kesukaannya. Namun sayangnya, Lin menolak. Top pun akhirnya pergi sendirian. Saat di pelajaran, Top tak sengaja melihat banner event bazar makanan diadakan. Setelah sampai di situ, Top pun langsung terpukau melihat sebuah mesin kacang dan langsung terpikir untuk membeli mesin tersebut untuk sebuah bisnis. Tanpa pikir panjang, Top pun langsung membeli mesin tersebut. Sampainya di rumah, Top pun langsung mendapat pertentangan dari sang ayah, di mana sang ayah menginginkan Top untuk fokus saja berkuliah untuk langsung bisa bekerja setelah lulus nanti. Keesokan harinya, Top pun langsung membuat kacang Cessna setelah mendapat resep dari beberapa pedagang Cessna. Setelah beberapa jam membuat Cessna, Top pun langsung memberikan kacang Cessna yang ia buat kepada paman, ibu, dan juga klien ayahnya. Namun beruntungnya, Cessna yang dibuat Top memiliki rasa yang cukup enak. Dan edannya, Top pun langsung pergi ke sebuah mall untuk menyewa lapak. Setelah menyewa lapak, Top pun langsung membawa kacang-kacang tersebut masuk ke dalam mall. Setelah persiapan selesai, Top pun tak lupa berdoa kepada Dewi untuk meminta sebuah keberuntungan. Namun sayangnya, di hari pertama penjualan kacang tak selaris dugaannya. Top pun akhirnya meminta kepada sang paman untuk terus mempromosikannya, sementara ia akan pergi ke pasar tradisional untuk melihat cara mempromosikan dagangan dari para penjual di sana. Setelah sampai di pasar, Top pun langsung memperhatikan para pedagang yang ada di sana. Di pasar, Top mendapatkan 3 pelajaran, mulai dari cara mempromosikan dengan benar, cari lokasi yang strategis untuk berjualan, dan juga jangan lupa bersedekah.
Top juga bertemu dengan Lin yang pada saat itu sedang berbelanja untuk kebutuhan drama kuliahnya. Top pun sempat mengatakan kepada Lin, "Apa gunanya kau berbelanja properti drama ini, wahai Lin? Apakah kau dibayar?" Dan Lin pun menjawab, "Tentu tidak sayang, aku hanya melaksanakan tugasku sebagai wanita konvensional pada umumnya." Setelah Top pulang dari pasar, Top pun langsung mengajukan surat perpindahan lokasi kepada pihak mall. Sang paman pun sempat khawatir dikarenakan Top yang sering terlalu terburu-buru dalam bertindak. Dan Top pun akhirnya resmi pindah lokasi ke depan pintu mall tersebut. Namun sayangnya, dagangannya masih sepi dan tak berpenghuni. Di saat pusing memikirkan jawaban saat ujian, tiba-tiba ponsel Top berbunyi dan Top pun mencoba meminta izin mengangkat ponsel tersebut. Dan sayangnya, pengawas tidak memperbolehkannya dikarenakan bisa melakukan kecurangan. Top yang berpikir bahwa dirinya pemimpin pun langsung meninggalkan ruangan dan mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata dagangan yang Top jalani dengan sang paman sedang laku keras. Top yang saat itu melihat sang paman sedang keteteran pun dengan cepat membantu sang paman. Dan Top mengatakan kepada sang paman bahwa ia akan membuka sebuah cabang baru. Sang paman pun sempat mengatakan kepada Top, "Apa kau sedang mabuk, wahai anak muda? Kita baru saja membuka bisnis dan kau langsung ingin membuka cabang." Dan Top pun menjawab, "Jika kita memiliki jalan yang cepat menuju kesuksesan, mengapa memilih jalan yang lambat?" Keesokan harinya, Top pun langsung membeli mesin kacang dan langsung membuka cabang. Lin yang khawatir terhadap Top mencoba memberikan nasihat kepadanya bahwa untuk fokus terhadap kuliahnya. Kesialan kembali menimpa Top, di mana ia ditegur oleh pihak manajer bahwa untuk berdagang di sini tidak boleh mengotori atap mall tersebut. Top yang masih ingin berdagang di mall tersebut pun membersihkan atap mall tersebut dengan ditemani sang ibu. Top dan sang ibu pun dihampiri satpam mall untuk menyuruh mereka pulang dikarenakan sudah malam dan mall tersebut ingin segera tutup. Top yang berambisi menyelesaikan tanggung jawabnya pun nekat mencoba menyuap satpam dengan sejumlah uang. Namun satpam yang tidak ingin uang haram pun menolak dan mengusir Top dan sang ibu. Top yang sedang frustasi pun meninggalkan mall tersebut dengan berjalan mendahului sang ibu. Si ibu yang mencoba mengejar Top pun memberi kabar, di mana besok Top harus menghadiri pemotretan sebuah paspor. Dikarenakan ayah dan ibu sudah memutuskan untuk pindah ke Cina. Dikarenakan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dan ditambah keluarga yang terlilit hutang. Setelah sesi foto selesai, Top pun berkata kepada ayah dan ibu di mana ia akan tinggal di sini sambil berkuliah. Dengan perasaan yang sedih, ayah dan ibu pun terpaksa merelakan keputusan anaknya tersebut. Setelah berpisah dengan sang ayah dan sang ibu, Top pun langsung kembali ke mall untuk membersihkan atap mall tersebut. Namun sayangnya, pihak mall mencabut seluruh gerai dan cabang milik Top dikarenakan plafon yang rusak. Setelah di rumah, Top dikejutkan dengan rumahnya yang disita oleh pihak bank dikarenakan tunggakan yang belum dibayarkan. Top yang pada saat itu sedang liar pun tiba-tiba bertemu dengan Lin yang langsung mendorongnya. Top yang merasa bersalah kepada Lin langsung memeluk Lin dan meminta maaf kepadanya. Top dan Lin pun akhirnya pulang bersama sambil menikmati rumput laut yang dibawa Lin. Setelah mengantarkan Lin pulang, Top pun terus ketagihan dengan rumput laut tersebut. Merasa rumput laut adalah ide jualan yang akan menguntungkan, Top pun langsung pergi ke sebuah universitas untuk menanyakan rumput laut kepada profesor di kampus tersebut. Di situ, Top bercerita tentang perjalanan hidupnya dan meminta tolong kepada profesor tentang bagaimana cara rumput laut supaya bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama. Profesor yang terharu mendengar cerita Top langsung memberitahu Top bahwa supaya sebuah makanan kering bertahan lama harus divakum dan diisi dengan sebuah nitrogen. Setelah menjual mesin kacang tersebut, Top pun langsung membeli rumput laut tersebut. Tanpa banyak teori, Top pun ditemani sang paman langsung mencoba membuat cemilan rumput laut. Namun sayangnya, rumput laut yang dibuat Top belum memuaskan. Bahkan paman pun sempat menasehati Top untuk stop dan susul orang tuanya. Namun Top meyakinkan sang paman bahwa ia dan sang paman akan sukses kali ini. Dan ia akan membeli rumput laut lagi dan menjual komputer yang ia miliki. Setelah Top pulang membeli rumput laut, Top dikejutkan dengan sang paman yang tergeletak. Top pun langsung membawa sang paman ke rumah sakit dan di situ Top merasa bersalah kepada sang paman.
Tak ingin menyerah, Top pun pulang ke rumah dan melihat satu bungkus rumput laut yang terkena air hujan semalam. Dikarenakan Top harus berhemat dalam bereksperimen rumput laut tersebut, Top pun nekat menggoreng rumput laut yang terkena air hujan. Dan alhasil, terciptalah perpaduan antara air hujan dan rumput laut. Di sisi lain, Lin terus menelpon Top. Top yang sudah berhasil menciptakan resepnya pun langsung membawakan cemilan rumput laut kepada pamannya. Sang paman pun langsung mencobanya dan mengatakan kepada Top bahwa rasanya sangat enak sekali. Singkat cerita, sang paman dan Top pun kembali berdagang di sebuah mall yang tentunya dagangan kali ini tidak akan mengotori mall tersebut. Di saat Top sedang berdagang dengan pamannya itu, tiba-tiba sang ibu menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Top dan menanyai kabarnya. Di saat yang sama, sang ayah pun mengatakan kepada Top untuk ia pindah tahun depan dikarenakan rumah tersebut akan diambil alih oleh pihak bank. Top pun berkata kepada sang ayah, "Berapa sih emangnya hutangmu, wahai ayah?" Ayah pun akhirnya mengatakan yang sejujurnya bahwa ia memiliki hutang 40 bat atau sekitar 12 miliar. Top pun kembali galau setelah mendengar pernyataan ayahnya tersebut. Sambil mengenang rumah yang sebentar lagi ia akan tinggalkan, Top pun memutar sebuah radio. Secara kebetulan, radio tersebut sedang membahas sebuah strategi hutan rimba dalam sebuah bisnis. Penyiar radio itu pun seolah mengatakan kepada Top, "Jika kau tidak berani memakan, maka kau akan dimakan." Sambil memikirkan sebuah ide, ia pun mencemil sebuah cemilan yang ia beli dari sebuah supermarket internasional bernama 7-Eleven. Saat memakan cemilan tersebut, Top secara tiba-tiba terfikir untuk menitipkan cemilan rumput laut di supermarket internasional 7-Eleven tersebut. Top pun langsung datang ke kantor 7-Eleven dengan membawa rumput laut tersebut. Sambil menunggu antrian, Top pun melihat seseorang yang sedang latihan mendokumentasikan produknya. Dan Top pun langsung menirunya di sebuah toilet. Dikarenakan jadwal yang padat dan Top tidak mengabari sang manajer bahwa ia sudah sampai, Top pun harus menunggu lebih lama. Setelah lama menunggu, Top pun akhirnya dapat berjumpa dengan sang manajer. Tanpa pikir panjang, Top pun langsung mendokumentasikan produknya. Setelah Top mendokumentasikan, manajer pun berkata bahwa produk Top belum siap dipasarkan dikarenakan kemasan yang tidak standar dan harga yang Top cantumkan terlalu besar. Dikarenakan Top tidak ada kabar belakangan ini, Lin pun ke rumah Top yang saat itu sudah dipasang label penyitaan oleh pihak bank. Lin pun sempat marah kepada Top dikarenakan Top tidak menceritakan masalah yang ia sedang hadapi. Top yang saat itu merasa gagal dan tidak ingin membuat Lin menderita pun nekat memutuskan Lin dikarenakan Top tidak mau melihat Lin terbawa oleh masalah yang sedang ia hadapi. Dan akhirnya mereka pun putus. Top pada masa ini benar-benar frustasi, di mana ini dibuktikan dengan ia yang curhat kepada sang paman bahwa ia adalah benar-benar pria yang bodoh dikarenakan ia dengan koploknya memutuskan Lin, gadis yang benar-benar mencintainya. Dikarenakan galau tidak akan menyelesaikan sebuah masalah, Top pun langsung mendatangi toko pembuatan kemasan di mana di situ ia meminta untuk dibuatkan kemasan yang terbaik dari yang terbaik. Tak ingin menyerah begitu saja, Top pun kembali ke kantor 7-Eleven dan ia mengatakan kepada sebuah karyawan di sana bahwa ia ingin bertemu dengan sang manajer. Sang karyawan pun mengatakan kepada Top, "Baik mas, aku telah mengabari ibu manajer dan mas disuruh menunggu dikarenakan ia sedang ada sebuah meeting." Top pun menunggu dan terus menunggu sampai ia tidak bisa untuk menunggu lagi. Top pun mengatakan kepada karyawan tersebut bahwa ia akan pulang saja. Top pun menuju lift dan meninggalkan cemilan rumput lautnya di sebuah lift tersebut. Top pun langsung menghubungi sang ibu dan meminta maaf kepadanya bahwa ia telah gagal menjadi seorang anak dan akan segera menyusul ayah dan ibu ke Cina. Di sisi lain, sang manajer pun baru selesai meeting dan langsung menanyai Top kepada karyawan tersebut. Secara bersamaan, sang karyawan pun menikmati cemilan Top yang ia tinggalkan di lift.
กินต่อให้หมดด้วยครับคือพี่ Dikarenakan cemilan top memiliki rasa yang sangat enak, sang manajer pun langsung menyetujui persyaratan pemasaran tersebut. Lagi dan lagi, masalah pun muncul ketika Top harus sanggup memproduksi 72.000 bungkus cemilan atau yang sekarang cemilan tersebut memiliki nama Kokenoy. Dan tidak lupa, sang manajer pun mengatakan kepada Top, petugas yang akan menguji kebersihan dan kelayakan dari pabrik Top dalam waktu 1 bulan ini. Tanpa pikir panjang, Top pun langsung menjual mobilnya dan menyewa toko untuk dijadikan sebuah pabrik. Di saat sedang pulang berbelanja bahan pokok untuk kebutuhan pabrik, Top tak sengaja melihat Lin yang sudah memiliki kekasih baru. Top yang tidak ingin bergalau pun terus membangun pabrik tersebut bersama karyawan dan pamannya. Waktu uji kelayakan pun tiba, di mana sang petugas datang bersama ibu manajer, dan di sini Top banyak sekali belajar dari sang manajer bagaimana cara membangun sebuah pabrik, mulai dari sang manajer yang menjelaskan lampu yang tidak ditutup, hingga sebuah alkohol yang Top miliki bukanlah untuk membersihkan tangan, melainkan untuk menyembuh luka. Setelah ibu manajer dan petugas ingin pulang, Top sempat diberi uang oleh sang paman untuk menyuap saja. Namun kali ini yang Top lakukan. Top kali ini tidak ingin mengulang dosa yang sempat ia lakukan. Top berkata kepada pamannya bahwa ia ingin memulai semuanya dengan hal yang baik. Dan insya Allah akhirnya pun akan baik. Sambil menunggu surat keputusan dari sang manajer, Top pun terus memperbaiki pabriknya, mulai dari menutup lampu hingga mengganti alkohol untuk membersih tangan. Tak lama kemudian tibalah hasil kelulusan disertai tinta mesin print yang habis. Sang paman pun menyuruh Top untuk melihat kertas tersebut dengan diarahkan ke sinar matahari, dan hasilnya pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.